Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatsbita Nabila Farsha dari kelas KM24C. Hari ini saya akan menganalisa dan merefleksikan dampak teknologi bagi industri dan profesi komunikasi. Yang pertama, ada perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun ini sangat pesat, terutama dalam hal digitalisasi, kecerdasan buatan, big data, Internet of Things, dan media sosial. Perubahan ini menggeser cara manusia berkomunikasi, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Beberapa perkembangan utama yang relevan bagi industri komunikasi, yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, yaitu otomatisasi konten, chatbot, dan personalisasi pesan. Lalu ada media sosial dan platform digital, yaitu seperti TikTok, Instagram, YouTube, podcasting, dan lain-lain. Lalu ada big data dan analitik, kemampuan untuk menganalisis perilaku audiens secara real time. Lalu ada reality virtual atau VR, dan augmented reality atau AR, yaitu pengalaman komunikasi yang lebih imersif. Lalu ada komunikasi berbasis cloud dan remote working tools, yaitu mendorong kolaborasi jarak jauh. Kedua, dampak terhadap industri dan praktik profesional komunikasi. Yang pertama, ada transformasi media. Media tradisional seperti koran, TV, dan radio mengalami penurunan karena banyak audiens pindah ke platform digital. Media digital memungkinkan komunikasi dua arah, kecepatan distribusi tinggi, serta jangkauan global. Yang kedua, ada perubahan peran profesi. Yang pertama, ada jurnalis, beralih dari peliputan konvensional ke multi-platform reporting, penggunaan data jurnalisme, dan konten visual. Lalu ada PR dan komunikasi korporat, harus aktif di media sosial, mengelola reputasi secara real time, dan menangani krisis digital. Marketing komunikasi bergeser ke digital marketing atau SEO atau SEM, influencer marketing, dan konten kreator berbasis data. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas dan kecepatan. Kecepatan teknologi menuntut praktisasi komunikasi untuk responsif dan adaptif, baik dalam manajemen isu maupun kampanye komunikasi. Lalu ketiga ada peluang akibat perkembangan teknologi, yaitu ada efisiensi dan produktivitas, otomatisasi proses seperti penjadwalan konten atau pelacakan tren. Lalu ada akses pasar luas, yaitu komunikator kini bisa menjangkau audiens global dengan biaya rendah. Lalu personalisasi konten, pesan komunikasi bisa disesuaikan dengan minat dan kebutuhan individu. Lalu ada kreativitas tanpa batas seperti VR, AR, dan multimedia membuka ruang eksplorasi kreatif yang luas. Yang keempat ada tantangan. Tantangannya yaitu disinformasi dan hoax. Teknologi juga mempercepat penyebaran informasi palsu. Lalu ada etika dan privasi. Praktisasi harus menjaga etika penggunaan data dan privasi pengguna. Lalu ada kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses atau literasi digital yang cukup. Lalu ada kompetisi dan relevansi. Profesi komunikasi menjadi semakin kompetitif. Keahlian harus terus diperbarui. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap masa depan profesi komunikasi. Yang pertama ada evolusi skill set. Praktisi komunikasi perlu menguasai data analitik, kemampuan storytelling visual, serta memahami teknologi komunikasi terbaru. Lalu kedua ada adaptasi berkelanjutan. Belajar sepanjang hayat, lifelong learning menjadi keharusan. Yang ketiga ada kolaborasi antar disiplin. Profesi komunikasi akan semakin terintegrasi dengan teknologi, psikologi, dan bisnis. Lalu yang terakhir tanggung jawab sosial baru. Profesional komunikasi menjadi garda terdepan dalam membentuk opini publik yang sehat dan akurat. Sekian, terima kasih.